Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wania, guru BK dari UPT SMP Negeri 6 Tapung. Di sini saya akan menjelaskan apa alasan saya memilih jurus kedua dengan judul Kelola Emosi dalam berbagi praktek baik dengan siswa yang saya lakukan di kelas 81. Pertama, diharapkan siswa mampu meningkatkan kecerdasan emosional, berlatih menahan diri atau mengendalikan diri ketika marah, serta menyalurkan emosi secara positif. Dengan demikian tercipta suasana belajar yang harmonis, penuh empati, dan saling menghargai di lingkungan sekolah. Yang kedua, karena emosi pada usia anak sekolah saat ini, khususnya siswa-siswi SMP tempat saya mengajar, mereka sedang belajar memahami perubahan diri dan sering menghadapi tantangan emosi melalui alat media yang saya perlihatkan dalam pembelajarannya. Diharapkan siswa dapat belajar mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosinya dengan cara positif sebagai bagian dari pembentukan karakter. Itulah alasan saya memilih jurus kedua dengan judul Kelola Emosi. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah kita bisa dikasih kesehatan, dikasih kabar yang baik sehingga kita bisa datang ke sekolah untuk menuntut ilmu dan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk absen dulu ya. Aina. Oke. Aisyah. Hadir, Bu. Oke. Alil. Hadir, Bu. Aisyah Putri. Hadir, Bu. Amara. Hadir, Bu. Andrika. Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Mulyadi. Bu. Rido. Hadir, Bu. Siapa? Pak Gilu kan tadi. Jul Revi. Bu. Emi Rido. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya mari kita melakukan ice breaking. Silakan anak-anak ibu semuanya berdiri. Ice breaking pada hari ini kita mengenai menangkap, ya, sesuai dengan tema hari ini. Ya, silakan berdiri, cari pasangannya masing-masing. Aina mau sama ibu, Aina sama ibu. Ayo. Oke. Kalau yang nggak ada kawannya duduk aja di tempat, diperhatikan, ya. Aina yang apa? Oh, yang ibu yang nangkap ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Menjauh. Mendekat. Menjauh. 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 Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangan. Ada berarti semuanya mantap.
tampilkan. Ya, di sini ada yang namanya papan emosi. Ya, karena kita hari ini temanya mengelola emosi diri. Ya, jadi Ibu tampilkan di sini ada beberapa ekspresi wajah ketika sedang emosi dengan masalah atau peristiwa yang dialami oleh anak-anak Ibu semuanya. Ada kesal, ada sedih. Nah, ya. Pernah nggak kalian emosi ketika emosi kalian merasa marah? Ada. Kesal? Oke, jadi dengan adanya ya papan emosi ini Ibu tampilkan, inilah salah satu gambar yang akan kita, yang anak-anak Ibu nanti akan Ibu perintahkan untuk menggambarnya, ya. Jadi inilah wajah ekspresi ketika kita sedang marah karena lagi emosi. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas ini, kalian tolong gambar, ya, digambar sesuai dengan perasaan atau ekspresi wajah. Silakan dimulai untuk menggambar ekspresi wajah kalian ketika sedang emosi. Gambar, silakan. Sudah, silakan untuk kembali bagi yang sudah. Oke, lokal. Tepuk tangan dulu. Inilah gambaran ekspresi wajah kalian ketika sedang emosi. Nah, sekarang Ibu minta berdasarkan tadi gambar yang kalian gambar tadi tentang ekspresi wajah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu tentang pengalaman kalian, tentang pengalaman individu kalian, ya, bagaimana ketika kalian sedang emosi, apa ekspresi wajah kalian? Siapa? Sekman, silakan maju. Saya mau bercerita tentang pengalaman saat tertawa. Suatu hari ada teman saya bercerita lucu di dalam kelas dan saya tertawa. Pipi saya terasa pegel, saya tertawa terbahak-bahak, mulut saya terbuka lebar dan muka saya langsung merah. Saat itu teman saya langsung tahu bahwa saya sedang tertawa berbahagia. Oke, terima kasih sama tepuk tangan. Dari berdasarkan tadi papan emosi yang Ibu gambarkan, atau Ibu tampilkan, ada bermacam-macam atau
atau jenis-jenis ekspresi wajah ketika emosi. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, coba kamu ceritakan pengalaman kamu waktu kamu merasa sedang emosi. Apa ekspresi wajah Devi? Bahagia. Kenapa bahagia? Ketika ulang tahun saya, Iya. teman-teman memberi kejutan dengan membawa kue kecil Ya. dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Saya sangat bahagia karena ternyata mereka peduli dan mengingat hari penting saya. Sudah? Oke, terima kasih ya Devi. Tepuk tangan yang mana? Namanya? Aisyah. Oke, Aisyah. Tadi kita udah Ibu memperlihatkan ya papan emosi tentang jenis-jenis ekspresi wajah ketika sedang mengalami emosi ya. Jadi yang Ibu tanyakan di sini sama Aisyah, pengalaman apa yang pernah kamu alami ketika emosi dan bagaimana perasaan atau wajah ekspresi Aisyah tersebut? Pengalaman saya merasa sedih. Oke. Suatu hari saya kehilangan buku catatan penting yang sudah saya tulis rapi. Oke. Saya sudah mencari ke seluruh tas dan meja, tetapi saya tidak menemukannya. Waktu itu saya sangat merasa sedih. Ekspresi wajah saya berubah, mata saya berkaca-kaca dan bibir saya menurun dan wajah saya memurung. Teman saya bertanya, "Kamu kenapa?" Dari ekspresi wajah, teman bisa langsung tahu bahwa saya sedang sedih. Oke, terima kasih. Terima kasih Aisyah. Tepuk tangannya mana? Sapa. Oke, Sapa. Tadi kita sudah sama-sama menyimak ya, mempelajari dari papan emosi yang sudah Ibu tampilkan itu. Di situ ada beberapa macam atau jenis ekspresi wajah ketika sedang emosi. Pertanyaan Ibu sekarang, coba ceritakan pengalaman Sapa ketika Sapa sedang emosi dan bagaimana reaksi atau perasaan ekspresi wajahnya. Pengalaman saya senang. Suatu hari guru mengumumkan nilai ulangan. Saya tidak menyangka karena bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari biasanya. Saya senang sekali karena usaha belajar saya ternyata berhasil. Oke, terima kasih ya Sapa ya, sukses selalu. Tepuk tangan lagi. Irfan. Tadi sudah Ibu perlihatkan papan emosi yang berisi tentang jenis-jenis ekspresi wajah, tentang gambaran kita ketika sedang emosi. Nah, pertanyaan Ibu, coba Irfan ceritakan pengalaman yang pernah Irfan alami. Pengalaman saya waktu dalam kelas ada teman yang menyembunyikan buku saya hanya untuk bercanda. Saya jadi kesal dan marah karena buku itu penting untuk pelajaran. Setelah saya tenang, saya bilang kepada dia kalau saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi ekspresinya Sedih dan kesal. sedih dan kesal. Oke, terima kasih Irfan. Tepuk tangan lagi. Siapa namanya? Mulyadi. Tadi udah Ibu jelaskan bahwa papan emosi yang berisi jenis-jenis ekspresi wajah kita itu kaitannya menggambarkan diri kita ketika sedang emosi. Ya, jadi pertanyaan Ibu sekarang, coba kamu ceritakan pengalaman ketika kamu sedang emosi dan bagaimana reaksi ekspresi wajah Mulyadi. Takut. Pada suatu malam listrik di rumah saya padam. Saya merasa takut karena
karena saya teringat cerita seram, tetapi saya mencoba menenangkan diri dengan cara menyalakan lilin. Oke, sudah? Oke, terima kasih Mulyadi. Tepuk tangan lagi. Tadi udah Ibu gambarkan tentang ekspresi-ekspresi wajah ketika emosi, di papan emosi, dan Ibu jelaskan tadi ada kaitannya ekspresi wajah yang ada di papan emosi ini dengan kaitannya dengan diri kita. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, pengalaman apa yang pernah kamu alami ya ketika kamu emosi? Apa perasaannya? Kecewa. Terus kenapa kecewa? Saya sudah berusaha keras dan berharap menang, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Saya merasa kecewa, tapi kemudian saya berpikir bahwa ini pengalaman yang saya pelajari untuk belajar lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bella. Silakan duduk. Tepuk tangan lagi. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan dulu atau bercerita sedikit tentang pengimbasan 7 jurus BK hebat. Ya, ada 7 jurus yang harus digunakan atau yang harus dipakai oleh guru BK hebat. Yang pertama adalah mengenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang ketujuh, menata situasi. Nah, pembelajaran hari ini kita ambil jurus yang kedua, kelola emosi. Apa tujuannya? Yang pertama, siswa dapat mengartikan emosi dan mengenali berbagai jenis emosi diri. Yang kedua, siswa dapat mengungkapkan perasaan secara tepat menggunakan gambar ekspresi wajah. Yang ketiga, siswa dapat memahami cara-cara mengelola emosi secara positif. Dan yang terakhir, siswa mampu melatih strategi sederhana dalam mengelola emosi. Next, lanjut. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa pengertian emosi. Ada yang tahu? Ada? Selain yang ada di depan? Oke. Emosi adalah suatu reaksi atau perasaan yang muncul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap suatu peristiwa, situasi atau rangsangan, ya, atau rangsangan baik dari dalam diri, pikiran, kebutuhan, keinginan maupun dari luar seperti lingkungan, orang lain dan kejadian. Nah, inilah jenis-jenis emosi. Ya, jenis-jenis emosi yang kita kenal selama ini ada beberapa jenis dan masih banyak lagi jenis-jenis tentang emosi, ekspresi wajah, gambarnya ya. Lanjut lagi. Pentingnya mengelola emosi agar emosi tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, membantu menjaga hubungan sosial tetap baik, membuat pikiran lebih jernih dalam mengambil keputusan, menumbuhkan kepribadian yang tenang, sabar, dan bijak. Jadi ketika kita sedang merasa emosi dengan peristiwa yang kita alami, kita harus jeli, bijak untuk mengambil suatu keputusan supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Cara mengelola emosi dengan positif. Pertama, kenali dulu emosi diri kalian. Ya. Yang kedua, menarik napas dalam. 3, berpikir sebelum bertindak. 4, mengalihkan emosi ke hal positif. 5, berbicara dengan orang yang tepat. Oke? Jadi di dalam ketika kita sedang emosi, yang harus kita lakukan itu harus pikirannya positif. Dan caranya kita harus bercerita sama orang yang tepat, orang yang dipercaya. Terus tarik napas dalam.
ya, supaya bisa mengendalikan diri kita. Strategi mengolah emosi. Mengenali dan memahami emosi tersebut. Yang kedua, mengatur nafas, mengubah pola pikir dari pikiran negatif ke pikiran positif, menyalurkan emosi dengan cara sehat, berkomunikasi dengan orang lain, mengatur waktu istirahat dan aktivitas, belajar memaafkan. Ya, kita harus belajar memaafkan, jangan dendam. Ya, jangan sampai dendamnya menjadi darah daging, nggak mau kawan, nggak mau teman. Ya, harus saling kita belajar memaafkan. Ya. Selanjutnya manfaat mengelola emosi. Manfaatnya, hubungan sosial menjadi lebih baik, pikiran lebih tenang dan tidak mudah stres, menghindari konflik dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan mental. Itu manfaatnya. Nah, dari penjelasan tadi di atas, ya, setiap individu dalam kehidupan sehari-hari pasti menghadapi berbagai masalah, baik yang berasal ya dari lingkungan, keluarga, sekolah maupun pergaulan sosial. Ya, masalah tersebut seringkali memunculkan berbagai bentuk emosi seperti kecewa, marah, kesal, sedih, dan lain-lainnya. Emosi yang muncul adalah hal yang wajar karena emosi merupakan respon manusia terhadap situasi yang dialami. Ya, oke. Lanjut. Oke, terakhir ya, emosi diri dalam menghadapi masalah berarti mampu mengenali, ya, mengendalikan dan menyalurkan emosi secara positif sehingga dapat tetap tenang, berpikir jernih, menemukan solusi yang terbaik sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dialaminya. Sekali lagi Ibu tekankan di sini, jadi setiap kita sebagai individu, sebagai manusia, kita pasti akan mempunyai perasaan emosi, rasa emosi dengan kejadian baik secara tiba-tiba, secara kebetulan atau memang yang tidak pernah kita inginkan, ya. Jadi kita wajar, kita harus bisa dengan emosi yang kita hadapi, bagaimana menyikapi suatu permasalahan, bagaimana kita bisa mengatasi suatu permasalahan itu dengan wajah ekspresi yang tidak akan merugikan orang lain, terutama diri kita sendiri. Materi dari yang tadi kita kalian ada menggambar, ya, terus sudah itu ada berbagi pengalaman, terus dari yang Ibu jelaskan tadi, Ibu berharap kepada anak-anak Ibu semuanya, setelah ini kalian bisa untuk bagaimana cara mengimplementasikan, ya, cara bagaimana mengaplikasikan tentang ketika kita sedang emosi. Sekarang kita ambil apa namanya, ada 3 orang Ibu ambil. Silakan. Setman, siapa? Jeffrey, terus si Putri. Silakan ke depan. Silakan. Pernah kamu ngejek-ngejek fisik saya macam seperti aja fisik kamu? Lah kapan pernah aku ngejek kamu? Lah kamu ada lah ngejek saya di situ. Perasaan kamu aja cuma ada ngejek kamu. Aku gak terima itu sekarang mau apa? Ya mau apa? Ada masalah apa? Kenapa kalian berantem? Ada apa, Setman? Dia ngejek fisik saya. Apakah benar, Jeffrey? Karena kalau lagi sama-sama emosi, lebih baik kita menarik nafas dalam sampai 3 kali. Bagaimana perasaan kamu, Setman? Kamu, Jeffrey? Siapapun yang bersalah, lebih baik kalian saling memaafkan. Ini kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berguna untuk anak-anak Ibu semua dan untuk diri Ibu sendiri. Ucapan terima kasih terutama pada diri Ibu sendiri dan kepada anak-anak Ibu semuanya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.